kita curhat betul-betul kepada ahlinya dan dia bisa memberikan satu nasihat solusi, maka itu harus. Secara umum Allah menyatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, orang yang berilmu, orang yang banyak kebaikannya, ibadahnya kepada Allah. Ya, ahli zikir itu termasuk ya ahlul ilmu juga, ahlul ibadah, ahlul kebaikan, ya. Orang kalau sudah ahlul ilmu, ahlul ibadah, memiliki kebaikan, kemuliaan akhlak, kalau dia ditanya insya Allah dia akan memberikan jawaban yang insya Allah bisa memberikan satu solusi bagi diri kita. Sah-sah saja, boleh saja. Dan tidak boleh kalau kita menahan diri yang kita sendiri gak ngerti, meledak. Iya, bisa terjadi loh Bu. Punya masalah, nggak tahu solusinya, akhirnya apa Bu? Rambutnya dijambak-jambak, kemudian dibenturin ke tembok. Apa kalau dia masih punya suami, dia bilang terusin. Ya kalau lihat anaknya ngerti, mama ini ngapa? Ya, nggak manfaat Bu nih. Semua masalah kesimpulannya satu solusi. Semua masalah, besarkah, kecilkah, masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, masalah bisnis kah, masalah dengan tetangga kah, masalah dengan hatinya kah, masalah dengan sakitnya kah, semua masalah solusinya satu. Apa itu? Sabar. Jawabannya cukup baik, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Ini Pak nih, masalah keluarga, masalah anak, masalah anaknya mertua, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah persahabatan, masalah hati, masalah ibadah, masalah penyakit juga termasuk di dalamnya. Semuanya masalah, solusinya cuma satu, insya Allah. Apa itu? Irtiqaul ibadah kulluh mastata'tu. Apa itu? Semua masalah solusinya satu. Apa itu? Irtiqaul ibadah. Ikutin saya. Irtiqaul ibadah kulluh mastata'tum. Tingkatkan semua amal ibadah semampumu. Kenapa? Jawabannya gini. Kok itu Ustaz jawabannya? Kok simpel banget? Iya. Kalau sudah kita tingkatkan semua amal kebaikan ibadah yang kita semampu kita Bu, kan kita nggak ngerti. Allah kasih pertolongan apakah melalui sholawat Nabi? Amin gitu dong. Lama banget sih. Harus jawabin dulu. Kita nggak ngerti pertolongan Allah apakah melalui sholawat Nabi, apakah melalui sedekah, apakah melalui silaturahim, apa melalui duha, apa melalui tahajud, apa melalui tilawatil Quran, apa melalui mendoakan orang lain, atau melalui apa? Berbuat baik dengan tetangga, membantu menolong orang lain, zikir, atau melalui saum, atau melalui apa? Tadi yang tak sadar ini menjadi solusi dia mendoakan orang lain. Yang puncaknya memang apa? Bertakwa kepada Allah. Ya kan? Atau melalui sholat. Bu, saya ada masalah gini, perbaiki sholatmu. Tapi dia nggak baik sama masalah dengan orang tuanya. Aduh, aku doa udah banyak tapi gak dikabul-kabulkan. Loh, kamu suka nyakitin anak mertua, gak bersyukur. Apa? Cuma segini. Mana sekarang malah ngerti gak sih? Ini ucapan apa? Kumpul-kumpul malah ngomongin orang. Lihat. Ih, bajunya. Apa sih kamu? Loh, itu kan kotor hati. Makanya meningkatkan ibadah termasuk membersihkan penyakit hati. Qad aflaha man zakkaha.
Waqad khaba man dassaha. Ketemu orang, ngomongin orang. Lihat. Apa sih? Kumpul-kumpul, Bu, kumpul-kumpul ngaji ya. Ngaji di tempat majelis ilmu. Hati-hati loh, Ibu. Ngaji di majelis ilmu, tempat ilmu apa? Masih ngurus temen. Ada kan itu? Ngurus temen contohnya gini. Dia. Itu ngapa? Nauzubillah min. Loh, yang bilang ibu siapa? Jadi kan saya bilang seperti itu jangan sampai terjadi. Apa ibu? Sudah mandi bersih-bersih, sudah sholat, sudah berdoa. Apa sepanjang jalan bilang, awas nanti kalau aku udah di majelis aku mau ngomongin orang. Apa gitu? Kan enggak juga. Bu, saya akan ulangi lagi pertanyaan saya. Ibu sedih mana? Enggak sholat tahajud atau kehilangan uang 100.000? Kehilangan 100.000-nya nggak sedih? Oh, dua-duanya. Sedihnya lama mana? Loh, itu mah ada pengaruhnya. Itu terus sedihnya berapa bulan? Jadi ternyata orang yang beriman tuh Bu ya, nikmat sekalinya. Zikir, astagfirullah, baca sholawat Nabi, ya, baca sayyidul istighfar. Dia Bu, halo, orang yang beriman tuh Bu. Nih, perhatikan. Salah satu yang menyebabkan kita sakit tidak sembuh-sembuh, ngerti gak? Sakit tapi gak sembuh-sembuh. Salah satu sebabnya apa Bu? Suka mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Capek. Maka saya Bu, terus terang, saya paling gak mau kalau diajak tukar pikiran, gak mau saya. Gak mau, wong saya lagi seneng kok. Diajak tukar pikiran, dia lagi masalah, gak mau saya. Iya Pak. Kalau diskusi, ayo kalau diskusi. Tapi kalau diajak tukar pikiran, gak mau, saya lagi seneng. Loh iya kan? Atau Bu? Ternyata Bu, ngerti gak? Ternyata di dalam Al-Quran itu kita itu sebagai orang beriman, ya, pertama jelas landasannya iman. Yang kedua, kalau diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Kalau ada masalah, salah satunya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian apa Bu? Ini yang banyak belum tahu. Semua orang beriman itu dia harus bisa dalam kehidupannya Pak. Dia penuh dengan kegembiraan dan menikmati yang Allah berikan. Nikmat betul itu. Makan itu Bu, kalau kita dalam keadaan lapar, kemudian yang dimakan ada, kita selera. Wah nikmat Bu, selera. Walaupun maaf ya, walaupun makannya nasi, ya sambal terasi, lalapan. Sampingnya ada ikan, ada pepes, ada rendang, ada telur. Nikmat itu Bu. Ada sate, masya Allah. Alhamdulillah banget tuh. Masya Allah.